Nah, dari sini kita bisa melihat dengan jelas teman-teman, inilah pesona rumah orang Jepang pada zaman dahulu. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Dengan pelataran yang cukup luas, rumput-rumput yang hijau, juga dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar, yang rimbun ya. Lihat, di sini kita bisa melihat ada komorebi. Komorebi itu adalah sinar yang menembus dedaunan teman-teman. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku dimanapun kalian berada guys. Kembali lagi bersamaku di sini Ojak di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Jadi posisi kita saat ini sedang berada di tengah-tengah hutan ini deh guys. Jadi entah bagaimana ceritanya, ini aku tiba-tiba masuk ke tengah-tengah hutan. Jadi tadi aku lewat pintu Doraemon, kemudian aku berada di sini guys. Ini tempat cukup menakutkan sekali ya. Di sini semua pohon, dan pohonnya semua tinggi-tinggi, bisa kalian lihat ya. Nah, jadi teman-teman, tadi aku menemukan sebuah petunjuk yang mengarahkan ke arah hutan ini teman-teman. Jadi dalam petunjuk itu ada tulisannya museum. Nah, disitulah aku penasaran, mau ngajak teman-teman sekalian untuk kita coba melihat ada museum apa di dalam hutan ini teman-teman. Ini ada arah panahnya, jadi kita bakal ngikutin ke dalam sini. Semoga kalian enjoy untuk mengikuti vlog kita saat ini teman-teman ya. Mari kita blusukan di daerah Miyazaki guys. Cuaca hari ini cukup terik sekali teman-teman ya, cerah gitu. Tuh, bisa kalian lihat, ini sangat cerah sekali dan panas sekali teman-teman. Mantap. Oke guys, jadi di sini aku menemukan sebuah bangunan kuno ya teman-teman ya. Ini bentuknya seperti rumah. Jadi mungkin ini rumahnya orang-orang Jepang pada zaman dahulu teman-teman, yang sekarang sudah dimuseumkan ya. Jadi kawasan ini itu benar-benar seperti kampung halaman Jepang zaman dulu banget. Di sini tidak ada bangunan modern, semua bangunan di sini itu masih bangunan yang kuno dan ya semua bentuknya tuh kuno lah istilahnya zaman dulu. Jadi mumpung kita di sini, mari kita coba sekidot ya. Ada barang-barang apa saja di dalam rumahnya orang-orang Jepang pada zaman dahulu. Ikutin terus vlognya. Enjoy. Baik teman-teman, kita akan mulai berjalan dari sini ya. Jadi ini adalah jalan menuju ke gerbang atau pintu utama dari rumah yang akan kita kunjungi. Jadi ini adalah tampak bagian depan gerbang ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah pintu gerbang rumah orang Jepang pada zaman dahulu ya. Ya cukup simple, sama ya seperti rumah Indonesia zaman dulu pun seperti ini, dan masih menggunakan kuncinya pun pakai kunci balok ini ya. Di sini ada balok untuk mengunci. Jadi nanti setelah ditutup tinggal baloknya gitu kan dimasukin ke sini ya. Nah, ini tampak bagian depan rumahnya ya. Di sini ada cukup menarik teman-teman. Jadi di sini ada ember buat menampung air gitu kan kalau hujan. Dan aku pun masih sama ya, di rumah di Indonesia pun masih seperti ini. Jadi setiap pojok-pojokan gini selalu pasti ada ember gitu kan untuk menampung air. Nah, dari sini kita bisa melihat dengan jelas teman-teman, inilah pesona rumah orang Jepang pada zaman dahulu. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Dengan pelataran yang cukup luas, rumput-rumput yang hijau, juga dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar, yang rimbun ya. Lihat, di sini kita bisa melihat ada komorebi. Komorebi itu adalah sinar yang menembus dedaunan teman-teman. Sangat damai sekali ya rasanya kalau misalkan kita bisa tinggal di sini. Wah. Dan kita coba lihat lebih jelas, lebih dekat teman-teman. Kalau kita lihat-lihat di sini ya sepertinya ada kemiripan ya dengan rumah orang Indonesia pada zaman dahulu pun kurang lebih seperti ini ya. Apalagi di daerah-daerah Aceh mungkin masih banyak rumah-rumah panggung ya, di Sulawesi kayak gitu kan. Kalau di daerahku sih rumah panggung hampir udah nggak ada ya. Kalau di daerah Subang rata-rata semua udah modern gitu kan.
Dan ini kita bisa lihat teman-teman, mereka masih menggunakan bahan kayu ya. Entah orang Jepang pada zaman dahulu sama zaman modern sekarang pun masih banyak yang menggunakan bahan-bahan kayu untuk membuat rumah gitu kan. Jadi alasannya kenapa? Karena Jepang ini rawan gempa teman-teman. Jepang ini banyak sekali gempa, bahkan setiap hari itu ada gempa-gempa kecil lah. Jadi mereka makanya membuat rumah itu dengan bahan-bahan yang ringan gitu kan. Nggak seperti kita di Indonesia kan ada pasir, semen gitu kan, bebatuan, bata, batako dan lain sebagainya yang lebih berat ya. Gitu. Karena di Jepang ini juga jarang ada rayap, beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin dengan berbahan kayu tuh wah, rayapnya udah habis gitu kan. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, ini sudah bangunan sudah lama sekali ya. Mungkin ribuan tahun ke belakang, ratusan tahun ke belakang ini. Tapi di sini masih utuh. Lihat kayu-kayunya juga masih utuh, nggak ada yang kena rayap gitu kan ya, nggak ada yang habis. Nah, kita lihat teman-teman, di sini adalah bentuk ruang tamunya ya. Jadi cukup luas, bisa kumpul-kumpul di sini gitu kan. Di situ juga ada rak-rak buat naruh barang-barang. Ya, susunannya cukup rapi gitu kan. Dan teman-teman, di sini ada cukup menarik ya. Di situ seperti ada lubang gitu ya. Jadi itu tuh untuk apa gitu kan? Jadi itu digunakan untuk memanaskan api teman-teman. Karena zaman dulu kan di Jepang kan belum ada AC ya, belum ada penghangat gitu kan. Kalau musim dingin itu pasti mereka kan kedinginan gitu. Jadi mereka memanaskan api di situ untuk nanti kumpul-kumpul gitu kan, menghangatkan badan. Jadi biasanya orang Jepang pun ya tidur dimanapun gitu kan, gak menggunakan kasur ya. Pada zaman dahulunya kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga ada ruangan lagi ya, ada kamar. Nah, di bagian sana teman-teman itu kan ada seperti tali ya, kayak gitu ya. Nah, itu tuh seperti mungkin ya kalau di kita tuh musola lah ya. Kan di rumah kita kan juga ada kayak musola buat sholat gitu kan, ada tempat sholat. Nah, itu juga tempat buat beribadah teman-teman. Dan di sana juga ada patungnya ya. Jadi karena orang Jepang kan mungkin mereka menyembah patung atau menyembah apa. Jadi ini untuk ibadahnya istilahnya. Nah, ini ruangannya lebih kecil, mungkin ini tempat untuk tidur. Nah, ini ruang tamunya seperti ini. Nah, kita lihat ke sebelah sini teman-teman, di sini ada juga dapurnya ya. Nah, kita pasti akan menemukan banyak sekali perkakas-perkakas zaman dulunya Jepang nih. Ini juga untuk mungkin menumbuk padi ya teman-teman ya. Entah digunakan untuk menumbuk apa. Nah, kita coba masuk ke dapurnya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalkan udah dari dapur nih, mereka menaruh sendalnya di sini, ditata. Nah, kurang lebih menatanya mereka seperti ini teman-teman ya. Ini namanya suripa ya, suripa. Kemudian naik ke sini gitu. Nah, di sini juga ada banyak ya seperti alat-alat, pada paku gitu kan, ada foto-foto. Nah, ini adalah kompornya teman-teman ya, kompor untuk memasak ya, ada dua ya, ini yang kecil, mungkin ini untuk yang masak besar gitu kan. Kalau dalam bahasa Sunda ini disebutnya tuh hawu ya. Nah, di tempat aku pun masih banyak yang menggunakan kayak gini nih, jadi memasak menggunakan kayu bakar gitu kan. Kalau di Jawa itu pawon. Ini mungkin untuk bahan bakar ini ya, tuh kayu bakar, kayu bakar. Iya, kayu gitu, abu-abunya. Nah, ini perkakas-perkakasnya seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ya, sama ya, ini dianyam dari bambu semuanya, sama seperti kita juga. Bahkan nenek aku masih menggunakan mungkin barang-barang seperti ini ya. Nih, ayakan. Ini juga ada sangkar burung teman-teman, ada burungnya tuh. Kita coba benerin tuh, ini burungnya burung buatan nih. Ini mungkin beras ya, ada karung beras juga. Ini ada sekop nih, bukan sekop ya, ini untuk apa ya? Ada gentong tuh, ini untuk air. Ini ada embernya juga, mungkin untuk mengangkut air ya tentunya. Ini banyak sekali perkakas-perkakasnya, kurang lebih seperti ini ya. Ini bangunannya cukup kokoh teman-teman, dan aku salut sekali ya dengan cara mereka membuat simpul-simpulnya. Lihat,
Mereka menggunakan bambu-bambu besar untuk menopang atap. Dan ini balok-baloknya juga besar teman-teman. Ini asli kayu ya. Jadi emang ini asli dari zaman dulu teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Ini asli dari zaman dulu sampai detik ini masih kuat ya. Bayangkan. Kayu hitam seperti ini. Ya mungkin hitamnya karena ini ya. Asap gitu kan ya. Kalau sependapat aku sih kurang lebih seperti itu ya. Nah jadi ini bagian dapurnya pun seperti ini gitu kan. Sangat menarik ya, sangat antik sekali. Lemari-lemarinya juga hampir semuanya berbahan kayu teman-teman. Wah, nah di sini juga ada patung ya, cukup bagus. Ini patung Simbah ini. Nah di sini juga ada bangunan lagi. Ada dua. Ini sepertinya kalau yang ini seperti desel kalau di Sunda itu ya. Untuk apa namanya teh? Menggiling padi teman-teman ya. Jadi ini tempat penggilingan padi. Nah kita bisa lihat dari sini ada alatnya juga ya untuk menggiling padi menjadi beras ya. Bentukannya seperti ini kurang lebih. Kalau aku salah mohon dikoreksi teman-teman, karena kalau di tempat aku ini untuk menggiling padi pun masih ada gitu kan, alat-alatnya zaman dulu seperti ini aku pernah lihat gitu. Nah ini juga masih ada bekas padinya kan tuh. Tapi udah gabung ini. Di sini juga ada perkakas-perkakas untuk pertanian ya tuh. Karena zaman dulu mungkin belum ada traktor, belum ada botak ya. Dia masih menggunakan manual semuanya. Nah ini sepertinya untuk menjala ikan ini. Nah kemudian di sini juga ada rumah lagi teman-teman ya. Jadi kita coba lihat lagi. Nah ini kompornya agak lebih besar ya daripada yang tadi, tapi hampir sama ya. Tapi ini dapur sama ruangannya itu langsung nyambung gitu kan. Dan ini juga nggak begitu besar rumahnya teman-teman. Ada lemari-lemarinya. Nah ini cuman ada 2 ruangan nyambung gitu. Dan yang menariknya dari bangunan-bangunan Jepang ini ya mereka membuat lemarinya itu nyambung gitu teman-teman dengan bagian rumah gitu kan. Mungkin kalau di kita kan harus beli lemari dulu gitu kan, berbeda ya, tembok terus beli lemari lagi. Kalau di sini tuh di Jepang itu sampai detik ini pun mereka lemarinya itu nyatu gitu kan. Jadi udah jadi satu rumah, jadi bisa dibuka langsung buat lemari kayak gitu. Itu sih yang menarik ya dari bangunan-bangunan rumah yang ada di Jepang ini. Dan ke belakang pun masih ada bangunan lagi teman-teman. Bisa lihat di sana teman-teman ada seperti kayu-kayu kering ya untuk bahan bakar. Jadi ini benar-benar seperti di kampung banget teman-teman. Mungkin kalau zaman sekarang orang-orang Jepang udah jarang menggunakan kayak gini ya, karena kompornya juga kompor udah canggih lah teknologinya, nggak ada yang menggunakan kayu bakar. Di sana juga ada bangunan lagi, ada bapak-bapak lagi nongkrong. Nah ini petugasnya ya teman-teman ya, jadi petugas yang menjaga tempat ini. Oke guys, jadi kita istirahat dulu sebentar di sini. Jadi ini posisi aku sedang berada di belakang rumah teman-teman. Jadi suasana belakang rumahnya itu seperti ini.
banyak kayu-kayu kering ya, yang udah dibelah-belahin gitu untuk kayu bakar mungkin ya. Bisa kalian lihat ya, banyak sekali sampai sana. Dan ini bener-bener mengingatkan aku, wah zaman dulu banget ya. Jadi dulu kurang lebih rumah nenek itu belakang rumahnya seperti ini. Jadi banyak sekali kayu-kayu gitu kan untuk bahan bakar memasak. Tuh. Di sini masih sangat asri sekali alamnya, teman-teman, bisa kalian lihat suasananya. Adem sekali ya. Dikelilingi oleh pohon-pohon besar di sini. Sangat sejuk, benar-benar sangat sejuk. Meskipun cuaca hari ini benar-benar panas ya. Hampir 37 derajat di sini. Nah, sangat panas sekali, tapi ya suasananya sejuk gitu kan. Wah, nikmat teman-teman. Nah, jadi di sini juga ada lonceng gitu teman-teman. Tuh, bisa kita bunyikan. Jadi ini adalah rumah terakhir ya yang kita kunjungi hari ini. Jadi ya kurang lebih hampir sama ya semuanya ya. Tadi kita awal di sana, kemudian ke sana juga gitu kan. Dan ini ada bangunan yang terakhir. Ini lebih kecil ya. Cuman ada 2 ruangan gitu dan gak ada dapurnya juga ya ini teman-teman ya. Hari ini aku benar-benar seperti hidup di zaman dulu teman-teman. Merasakan hidup pada tahun 1700-an mungkin ya. 1700 Masehi atau 1890 berapa Masehi ini teman-teman. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu belusukan kita di video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semua, juga bisa menemani ya waktu luang teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa nonton lagi. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.